Selamat siang pemirsa. Seperti informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Farantika Royani yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dengan berbagai informasi menarik, teraktual dan terpercaya dalam program News Media Kamis 28 September 2023. Langsung saja kita simak berita berikut ini. Pemirsa, pada pertemuan kelima di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau jurusan KPI semester 5 telah melaksanakan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang. Di antaranya Yogi sebagai moderator, Farantika sebagai presentator pertama, Nurman sebagai presentator kedua, Iqbal sebagai presentator ketiga, dan Wical sebagai presentator keempat. Presentasi kelompok 2 membawa sebuah judul tentang mengulik lebih dalam mengenai jurnalistik. Presentasi tersebut berjalan dengan lancar dan terdapat 3 orang penanya, yaitu Putri 67, Pandu, dan Najwa Nabila. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada rekan saya Farah yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai materi presentasi kelompok kedua. Berikut liputannya. Selamat siang pemirsa, saya Farah bersama kameramen Muhammad Faris Sukaria yang akan melaporkan hasil pembahasan perkuliahan pertemuan kelima pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi yang disampaikan oleh presentator kedua. McDalgon menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting dimanapun dan kapanpun. Jurnalisme sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis. Secara teknis, jurnalistik adalah menyiapkan, mencari, mengolah, mengumpulkan, menyajikan, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada khalayak luas yang secepat-cepatnya. Jurnalisme berdasarkan media, yaitu ada jurnalistik radio, jurnalistik televisi, dan jurnalisme online. Sedangkan jurnalisme berdasarkan gaya dan ideologi ada jurnalisme warga, jurnalisme damai, dan jurnalisme terang. Sejarah jurnalistik dunia dimulai dari Roma 2000 tahun yang lalu pada kerajaan Julius Caesar pada 100 sampai 154 Masehi. Nah, peraturan-peraturan pemerintah, berita melahirkan dan kematian ditempelkan di tempat-tempat umum selama abad pertengahan di Eropa. Siaran berita yang ada di tulis tangan merupakan media informasi yang penting bagi para usahawan. Regulasi yang mengatur pers di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahan komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memilih, menyiapkan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Standar perilaku dan etika yang menjadi pedoman kerja jurnalis dikenal dengan etika jurnalistik. Tujuan kode etik jurnalistik ini tidak hanya untuk menegakkan dan menjaga standar kualitas kerja jurnalis yang terlibat, tetapi juga untuk melindungi publik dari potensi dampak negatif akibat perilaku jurnalis yang tidak pantas. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai kode etik dan terdapat sebuah isu mengenai wartawan yang disuap serta hanya memberikan informasi berita yang baik-baik saja tanpa mengeluarkan berita yang kurang baik. Apakah hal tersebut melanggar kode etik? Tentu saja ya. Sesuai dengan surat keputusan atau SK Dewan Pers nomor 3 atau SKDP nomor 3 2006 tentang kode etik jurnalistik. Pada dasarnya, para wartawan harus memenuhi kode etik jurnalistik. Berikut kode etik jurnalistik yang dilansir dari laman resmi Dewan Pers Indonesia.
Pasal 1. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Pasal 2. Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Pasal 3. Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerangkan asas praduga atau bersalah. Pasal keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Selanjutnya ialah pasal kelima. Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Pasal selanjutnya ialah pasal 6. Ialah wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Pasal ke-7. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak tersedia diketahui identitas ataupun keberdayaan, menghargai ketentuan embody, informasi latar belakang, dan off the record. Selanjutnya, dengan sesuai dengan kesepakatan. Pasal 8. Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendah martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Pasal yang ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Pasal yang ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Pasal yang ke-11, wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Jadi kesimpulannya adalah seorang wartawan di Indonesia harus mengimplementasikan kode etik jurnalistik yang sebanyak 11 pasal ini agar menjadi seorang wartawan yang profesional. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam liputan hari ini. Saya Farantika Rayani akan kembalikan kepada rekan saya yang berada di studio. Terima kasih. Baik, terima kasih para yang sudah melaporkan hasil pembahasan materi pertemuan kelima di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Baik, saya Farantika Rayani segenap perwakilan dari rekan kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.